wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Semangat. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut untuk mengambil berkahnya hari ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpinnya. Sawal. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, selanjutnya anak-anak, ya Bapak ingin cek hadir kalian. Siapa yang tidak hadir? Sawal, ketua kelas, apakah kamu mengetahui? Dika, Pak. Oh, Dika. Dan Angga ya kayaknya tidak terlihat ya. Iya. Oh, Angga sedang ada pramuka di Banjarbaru ya. Iya. Nah, kita doakan semoga lancar acaranya di sana sampai kembali ke sini ya. Amin. Nah, anak, kita sebelum memasuki kegiatan awal pembelajaran, Bapak ingin mengetahui ini ya, pengetahuan awal kalian ya, sebelum kita mempelajari kegiatan atau pembelajaran kita hari ini ya. Bapak harap kalian bisa menyiapkan ponselnya ya. Sudah siap ya ponselnya ya. Nah, silakan buka jawab sesuai dengan link yang sudah bagian pada grup kita. Nah, ini ya, jadi kita sekarang pretestnya menjawab melalui platform Socratic ya. Nah, ini sangat bagus ya, sangat memudahkan kita dalam menjawab. Silakan kalian jawab. Ya. Oh, ya. Silakan ya. Nah ya, ini bisa duduk, bisa cek, buka di video. Room-nya PM sebuku ya. Silakan dijawab. Tidak bisa. Banyak. Kalau bisa yang beda. Nah, itu menguji pengetahuan awal kalian ya. Kalian tentunya sudah pernah belajar kan tentang materi hari ini, suhu dan kalor pada saat kalian SMP. Ya kan, Rafi kan? Iya. Kalau bisa belajar. Bisa. Sudah ya, oh ya. Oke, nanti akan bawa periksa hasilnya ya. Nah, ya. Sudah ya. Silakan kumpulkan saja kalau sudah menjawab. Ada berapa soal? 3. Ya. Nah, 3 soal. Nah, itu sebagai persepsi atau menguji pengetahuan awal kalian. Nah, selanjutnya Bapak ingin memotivasi kalian ya, biar kalian tambah semangat nih, tambah minat, tertarik untuk belajar hari ini. Nah, Bapak minta bantuan untuk kalian maju ke depan 2 orang. Siapa yang mau maju? Silakan, Lara dan ya, bawa air esnya, air dingin dan air panas. Air panasnya ada dalam kalorimeter ya, Ra ya. Ya, karena fungsi kalorimeter adalah untuk menahan panas biar tidak keluar ya. Silakan. Yang lebih sekali. Nah, bapak bantu Naila. Nah, Naila sekarang pegang dulu air. Ini air apa, Nala? Air. Ya, air es. Silakan celupkan jarimu atau tanganmu. Ya, angkat dulu. Nah, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan adalah rasa dingin, Pak. Rasa dingin ya. Nah, rasa dingin. Habis itu celupkan lagi. Lebih lama. Ya. Oke, boleh diangkat. Sensasi apa, Naila, yang kamu rasakan? Terasa seperti kesemutan dan sakit. Itu ya, sangat dingin ya. Nah, ini kita rasakan orang-orang yang hiking ke gunung-gunung Himalaya itu ya, dingin sekali sampai terjadi radang sendi lah. Nah, itu oke, boleh dipegang. Nah, sekarang Rara baru bantu. Ini pegang ya. Nah, air panasnya sebentar aja, nanti karena airnya panas. Ya, angkat. Ya. Apa yang kamu rasakan, Rara? Panas, Pak.
panas ya. Coba agak lebih lama sedikit ya. Oke, stop. Nah, sensasi apa yang kamu rasakan? Sensasi terbakar Hmm. atau apa? Tertusuk-tusuk. Oh, terus gitu lah, karena panas lah, nah itu makanya ya. Nah, selanjutnya ada, jadi menurut kamu Ra dan Naila, menurut Naila dulu, air es dan air panas suhunya lebih rendah atau lebih tinggi yang mana? Lebih rendah. Ya, kalau ini kan. Nah, ini ada air dingin lagi, pegang kalian berdua. Ya, dingin. Nah, menurut kalian suhunya ini lebih rendah atau lebih tinggi dari ini? Ya, kalau dengan es batu lebih, tapi kalau dengan ini, Lebih rendah. dia lebih rendah. Artinya suhu air dingin ini di apa? Di tengah ya, di antara suhu. Ya, benar sekali. Ya, nah, silakan dulu. Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Nah, teman kalian tadi sudah melakukan atau melaksanakan yang namanya demonstrasi sederhana ya. Nah, apa yang sudah teman kalian jelaskan tadi atau beri tanggapan terhadap demonstrasi sederhana yang dilakukan tadi akan kita temui jawabannya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ya kan, makanya Bapak berharap kalian mengikutinya dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengajukan pertanyaan pemantik ya, biar kalian lebih termotivasi lah lagi dan kalian bertanya-tanya nih, oh hari ini apa sih hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ada pada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu Bapak ingin bertanya nih ya, mengapa es batu itu bisa mencair jika diletakkan di ruangan terbuka? Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan? Oh ya, Rabi silakan. Oke, jadi menurut saya Pak, Aha. air es bisa menjadi cair di lingkungan terbuka itu karena Ya. adanya kalor Pak. Oh, kalau Seperti udara hangat Ya. atau sinar matahari. Ya. Sehingga kalor menyerap Ya. partikel es menjadi lebih padat Pak dan akhirnya menjadi cair. ya. Nah, pada saat es batu itu mencair menjadi air, suhunya naik atau turun, Rabi? Suhu esnya jadi lebih naik ya, lebih tinggi gitu ya. Ya, benar. Nah, dia lebih tinggi. Begitupun juga pada saat kita merebus air kan menggunakan kalor, kita menyerap kalor, berarti dia tambah naik kan airnya itu, sehingga dia mendidih sampai mendidih 100 derajat. Nah, berarti itu menunjukkan suhunya naik. Nah, untuk pertanyaan pemantik kedua nih, Bapak tidak habis-habisnya ya mengharapkan kalian selalu semangat belajar. Bapak mengajukan pertanyaan. Nah, tentunya kalian pernah kan melihat orang demam, atau kalian sendiri mungkin pernah demam nih ya. Kenapa pada umumnya biasanya orang demam itu dikompres? Ada yang bisa menjelaskan? Oh ya, silakan Mbak Ik. Supaya kalornya berpindah dari tubuh orang sakit ke kompresan. Oh iya, jadi kalor itu bisa berpindah ya. Nah, itu nanti kita dapat materinya hari ini tuh ya, penjelasan apa yang katakan Baik tadi. Mungkin Baik tadi mengajukan hipotesis atau dugaan sementara ya, artinya kalor itu bisa berpindah. Nah, kenapa sih dia bisa berpindah Baik? Nanti kita akan temui pembelajaran itu pada hari ini ya. Oke, pertanyaan nanti cukup ya. Sekarang Bapak ingin menampilkan video yang bisa memotivasi kalian biar tambah semangat belajar. Bisa ditampilkan ya. Yang ada video di depan ya. Nah, ini video apa ini? Gambar apa ini? Ini kalian pernah melihat ya? Nah ya, ini yang makanya kalian jangan lama-lama, nanti yang dingin-dingin itu nanti bisa radang. Ada apa yang hitam itu ya, nah itu bisa diaplikasi itu biasanya oleh IT. Nah, oke, siapa yang bisa menanggapi terhadap video di depan? Silakan Marwati. Saat es batu yang bersangkutan, Iya. kita merasakan sensasi dingin, Iya, karena benar. suhu es batu lebih rendah daripada suhu badan kita. Oh, jadi suhu es batu itu lebih rendah ya? Kita pada umumnya orang sehat itu suhunya berapa? Di 30? Ya, 36. Suhu tubuh kita itu 36 orang sehat lah ya. Kalau orang agak sakit itu kan 38, 39. Nah, berarti kenapa yang dulu ke COVID ya itu 40 sampai. Nah, ternyata kata Marwan tadi setelah memegang es terasa dingin karena apa tadi? Karena suhu Suhu badan kita yang lebih rendah.
to S yang lebih rendah. Ya, begitu detail ya. Tapi sudah dijelaskan oleh Bapak lagi. Nah, selanjutnya ada video motivasi yang kedua ya. Nah, kita seperti itu. Pokoknya video motivasi yang kedua yaitu satu tersebut. Nah, bisa dilihat ya video motivasi yang kedua. My sister didn't come out of the room at night. When mom checked, she had a fever. I wanted to give her a full My sister, Nyla, immediately got a cold towel to give her a cold compress. If you love your sister, Nah, video di depan tuh terlihat apa? Iya, orang sakit atau orang demam ya. Itu yang mengopres ya Pak? Nah, dari video yang ada di depan ini kalau kita hubungkan dengan materi hari ini, ada yang bisa menjelaskan atau memberi tanggapan? Saya Pak. Ya silakan Abdal. Baik Pak, adiknya tadi mengompres katanya dengan tujuan agar kalor atau panas dari tubuh kakaknya berpindah ke kompresan Pak. Oh ya, jadi kalau berpindah dari Tubuh kakaknya ke kompresan. ya nah, lagi-lagi Abdal menjelaskan sama dengan baik tadi ya, artinya kalau berpindah ya. Nah itu nanti ada hubungan materi dengan hari ini. Ya begitu detailnya bagus, tujuan sementara hipotesis kalian. Nah terutama dulu buat kalian sudah menjawab pertanyaan pemantik dari Bapak dan menjelaskan atau menanggapi terkait dengan video motivasi dan demonstrasi sederhana tadi. Baik anak-anak, nah apa sudah kalian lakukan tadi di awal itu ada hubungannya dengan pelajaran hari ini, yaitu tentang materi suhu dan kalor. Nah pada materi hari ini atau pada pembelajaran hari ini anak-anak, Bapak mengharapkan kalian mampu mendefinisikan, membedakan antara pengertian atau terminologis dari suhu dan kalor. Suhu itu apa, kalor itu apa, Bapak harapkan kalian bisa memahami dan menjelaskannya. Nah selanjutnya Bapak harapkan kalian mampu menerapkan ya persamaan kalor itu ke dalam suatu hitungan matematis. Jadi Bapak berharap kalian mampu menghitung energi kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda jika benda tersebut mengalami kenaikan suhu atau penurunan suhu. Nah selanjutnya juga ya Bapak mengharapkan dari pembelajaran hari ini kalian mampu ya memberikan alasan kenapa kalor itu bisa berpindah, mengapa kalor bisa menaikkan dan menurunkan suhu. Nah selanjutnya anak-anak Bapak mengharapkan yang paling penting adalah dengan mempelajari materi kalor hari ini kalian mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kalian mampu mengaplikasikannya dan menindaklanjutinya. Bagaimana pentingnya pelajaran materi kalor ini untuk kelangsungan hidup kita di muka bumi. Ya, namanya yang Bapak harapkan, misalnya kalian dapat mencegah pemanasan global, dapat meminimalisasi efek rumah kaca, dan tentunya juga kalian dapat mencegah pembakaran hutan yang ada di sekitar daerah Kalimantan ya. Jadi banyak terjadi kebakaran hutan. Ya. Baik anak-anak, itu tadi tujuan pembelajarannya Bapak harapkan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kita memasuki ya pembelajaran inti. Nah, Bapak akan menampilkan slide ya. Slide ini merupakan media pembelajaran juga ya, atau sumber belajar atau bahan ajar ya, referensi untuk mendalami materi kalian ya. Artinya kalian lebih detail lagi, lebih kompleks. Di sini nanti akan Bapak sampaikan tentang teorinya, konsep, prosedur terkait dengan suhu dan kalor ya. Nah di sini ada materi tentang kita bab 5 yang sudah kita pelajari, yang akan kita pelajari hari ini, yang mana Bapak sudah minta kemarin kepada kalian pada pertemuan sebelumnya kalian untuk mempelajari terkait dengan materi ini. Benar kan? Benar. Nah sekarang Bapak minta tanggapan dari kalian nih, apa sih yang kalian ketahui tentang suhu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya silakan Mbak I. Baik, maaf sama Indrianti ya, Indrianti. Suhu adalah ukuran panas atau Ya. dinginnya suatu benda Pak. Ya benar tuh, jadi suhu itu ukuran panas dingin suatu benda ya. Oh ya, jadi misalnya kalau benda tadi misalnya panas, air panas tadi panas ya rasanya ya, Naila ya. Nah air panas tadi panas misalnya berarti dia mempunyai suhu ya. Misalnya kalau air es tadi dingin, menusuk ya kan, berarti dia juga mempunyai suhu. Nah, itu kan arti dari suhu ya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Indrianti. Nah selanjutnya kita mengenal yang namanya kalor ya. Di situ kalor. Nah anak-anak kalor ya, kalor itu berbeda dengan suhu. Nah, ada yang tahu penjelasan tentang kalor itu apa? Oh silakan Dini. Kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu lebih rendah.
Iya, benar sekali. Nah, jadi benar ya. Jadi ternyata hipotesis yang diajukan oleh Mbak Ek tadi dan oleh Afdal tadi yang mengatakan kalau yang namanya kalor itu adalah energi yang berpindah ternyata benar. Sudah dikuatkan oleh penjelasan dari Dini tadi. Jadi benar ya, yang namanya kalor itu adalah energi. Yang namanya energi itu dia bisa berpindah. Tapi energi itu sifatnya dia hanya bisa berpindah dan bisa berubah. Dia tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Itulah sesuai dengan hukum kekekalan kalor atau hukum kekekalan energi ya. Oke itu. Nah, selanjutnya anak-anak, nah kalau kita ingin menentukan suhu, ya nanti kalian akan detail lagi pada saat kalian mempelajari materi ini dengan menerapkannya pada saat diskusi atau mengerjakan praktik ya. Nah ternyata kita dalam mengukur suhu itu kita menggunakan yang namanya alat alat termometer. Kalian sudah mempelajari bagaimana cara kita mengubah, misalnya diketahui satuannya adalah derajat Celcius, ubah Fahrenheit, Fahrenheit. Nah tapi Bapak yang bertanya lagi nih, bagaimana caranya kita mengubah satuan Celcius satuan Celcius ke satuan Kelvin? Ada yang bisa menjelaskannya? Oh ya, silakan Ayu. Cara mengubah ke Kelvin adalah ditambah 273 kali. Oh, sangat mudah ya. Ternyata seperti itu saja. Benar kan? Artinya misalnya 23 derajat Celcius ingin kita ubah ke dalam bentuk Kelvin, berarti tinggal ditambah 273. Berarti 23 tambah 273 berapa? 3 terus ya. Nah, selanjutnya Bapak ada punya slide lagi nih, ada skema ya atau bagan. Nah, jadi bagan ini ada tertera di situ penjelasannya. Pada kotak itu ada jet padat, jet cair, dan gas. Nah, Bapak minta penjelasan dari kalian, ada yang bisa menjelaskannya? Oh ya, silakan Nuril. Jadi kalau berubah dari gas padat menjadi jet cair Iya. namanya Mencair. Sedangkan dari gas cair menjadi gas namanya menguap. Menguap, benar sekali. Nah, dan itu semua membutuhkan kalor atau menaikkan suhu. iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Nuril. Betul ya. Dan ilmiah, jadi kalian harus mengetahui itu. Jadi kalau kita yang menaikkan suhu berarti kita membutuhkan kalor. Nah, sekarang kita balik bagiannya dari gas, jet cair ke jet padat. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya, silakan Sawal. Dari gas menjadi cair namanya mengembun Pak. Dari cair menjadi padat namanya membeku Pak. Iya. Dan itu semua melepaskan kalor karena harus menurunkan suhu. Iya. Jadi kalor yang ada pada sistem dilepaskannya biar suhunya menurun. Kalian pernah nggak melihat apa sih misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu mengembun itu seperti apa? Misalnya Rabi, misalnya apa mengembun itu pada saat di pagi hari kita melihat apa? Melihat embun ya, melihat embun di daun-daun, itu namanya mengembun. Jangan dari gas jet cair. Nah, kalau jet cair menjadi padat itu seperti kita membuat es batu ya. Nah, selanjutnya Bapak ada pertanyaan yang lebih kompleks nih. Ini kan tadi sudah gas ke cair, cair ke padat, padat ke cair, cair ke gas. Nah, kalau misalnya langsung tanpa melalui proses jet cair, misalnya dari gas ke padat, itu namanya apa? Iya. Gas ke padat itu namanya misalnya kita freezer kita tuh yang masih ada yang masih ada saljunya, kata orang freezer. Tapi sekarang dewasa ini banyak freezer sudah tidak menggunakan salju kan. Nah, kalau masih menggunakan salju itu berarti artinya ada perubahan dari gas menjadi padat kan gas kan. Makanya kalau kita buka freezer itu kayak ada asap ya. Nah, asap itu sebenarnya gas embun dalam gas ya, bukan seperti asap knalpot. Kalau asap knalpot itu jet padat, aerosol padat namanya, dari jet padat di dalam gas. Kalau embun itu jet cair di dalam gas, nah dia mencair. Kalau sebaliknya dari padat ke gas, namanya juga menyublim atau mendeposisi ya. Nah, dari jet padat ke gas itu seperti apa misalnya? Asalnya padat dia menjadi gas tanpa melalui cair. Misalnya seperti kapur ya, atau kamper ya kan, kamper yang bisa ditaruh di kipas angin ya, itu belum tidak ada ya kan. Nah, itu mungkin contohnya ya anak-anak ya. Nah, itu terkait dengan materi awal. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kalian akan mengaplikasikan ya konsep dan teori yang sudah kalian dapatkan di awal tadi maupun di referensi tadi atau di slide tadi ke dalam bentuk praktikum ya.
Oke, baik. Bapak sudah membagi praktikum ya. Seperti kita bagi kemarin itu berdasarkan karakteristik kalian masing-masing, tapi kita juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kelompok 1 mana? Tapi yang dulu ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok 5. Ya. Nah, Bapak yang bertanya bagaimana anak alat dan bahannya, apakah sudah lengkap? Sudah. Baik, Bapak akan memberikan kertas coretan ya dan lembar kerja karena di sini ada perhitungan. Ya, jadi silakan kalian gunakan kertas coretan ini. Silakan kalian bekerja ya dengan baik ya. Ya, Bapak berharap kalian bekerja sama dan berdiskusi dengan baik. Silakan kalian berkolaborasi ya. Nah, silakan kalian menjawab pertanyaan bersama-sama. Nanti itu adalah rekan kalian, anggota kalian dan kelompok ya. Bapak berharap yang teman yang kurang mampu bisa bertanya pada teman yang lebih bisa. Jangan malu, jangan gengsi ya. Begitupun juga temannya yang lebih bisa, lebih paham, tolong diajari temannya yang kurang paham atau yang belum paham. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, nih udah kita. Nah, silakan kalian jawab ya. Nanti presentasi depan. Ya. Ya, Bapak akan mengadakan visitasi atau kunjungan dari meja ke meja ya. Jadi kalau kami dari TKL pun tinggal 2 kerja karena 2 kerja karena menjelaskan ini kalau mau pengusahaan dokumennya konsultasi sebenarnya kamu apa tidak dipelajari karena teknologi skala sumbernya kalau dijelaskan kalau dia lebih detail lagi jawab ya. Bagaimana kalau kemudian jadi sudah bisa dari saya bisa terrealisasi bisa 23 siswa. Nah, kalau di bagian itu tambah 300 ya. Istilahnya tadi ya, kita kalau dari sisnya kan ditambah ya, misalnya ditambah 27 ya 5
kalau perubahan itu sudah sama dia dari yang investasi Kelvin silakan diskusi dengan baik ya. Kalau yang mau ya apa kalau organisasi tidak bisa cukup ya, kalian seperti sudah selesai. Bapak harapkan kalian bisa mempresentasikannya dengan baik. Nah selanjutnya kelompok yang lain harus bisa menanggapi dan kelompok penyaji kembali memberikan umpan feedback ya. Silahkan dari kelompok 1 dulu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hudaya. Kami dari kelompok 1. Teman saya Ayuan Yuni, Aulia Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang telah kami coba menggunakan termometer tadi. Dari hasil pengamatan kami, yaitu jenis air adalah air es. Hasil yang kami rasakan yaitu terasa sensasi dingin seperti kesemutan dan tangan memerah. Suhu air setelah kami ukur menggunakan termometer adalah 6 derajat Celcius. Jenis air adalah air dingin. Hasil yang kami rasakan seperti dingin pada biasanya. Suhu air setelah kami ukur menggunakan termometer 27 derajat Celcius. Jenis air hangat. Hasil yang dirasakan sensasi panas dan mencekat atau cekit. Suhu air setelah kami ukur menggunakan termometer 48 derajat Celcius. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Apakah yang terjadi jika air panas dicampur dengan air es? Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mohon perkenankan kami berdiskusi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang terjadi adalah akan terjadi kesetimbangan suhu. Artinya, suhu air yang dicampurkan akan lebih rendah dari suhu air panas dan lebih tinggi dari suhu air es. Apakah puas? Puas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang berjumlah 2 orang. Saya selaku moderator bernama Marwati dan teman saya yang bernama Berdaya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tabel pertanyaan tentang apakah tangan Anda menentukan suhu dari masing-masing air tersebut? Jawabannya tidak. Tangan dapat digunakan untuk mengukur suhu secara akurat karena dengan perlawanan mesin
Oke, untuk penjelasan apakah ada yang ingin menanggapi? Saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa air panas suhunya lambat turun saat diletakkan di dalam kalorimeter? Sebelum kami menjawab pertanyaan kelompok 3, izinkan kami terlebih dahulu berdiskusi. Oke, kami akan menjawab pertanyaan nomor kelompok 3. Hal itu terjadi karena kalori motor mempunyai ruang vakum yang berfungsi untuk menahan agar kalor tidak keluar dari sistem ke lingkungan. Apakah puas? Itu saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil yang kami peroleh tes skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah 4. Iya. Apa yang dimaksud titik non mutlak? Oke, di sini kami ingin menjawab. Izinkan kami berdiskusi dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Titik nol mutlak adalah titik di mana tidak ada kehidupan lagi, baik yang bersifat mikro maupun makro, yaitu 0 Kelvin atau min 273 derajat Celcius. Apakah puas? Puas. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mau berapa lagi? 4, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Radidia Sandini, selaku moderator, dan di sebelah saya ada Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari praktek yang sudah kami lakukan tadi, yaitu yang pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh tadi. Pertanyaannya adalah, berikan pembahasan dari percobaan yang telah dilakukan. Kepada baik, saya persilakan. Dari percobaan yang telah dilakukan, kami mengetahui bahwa suhu dari masing-masing air berbeda. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu air, maka akan semakin panas juga yang dirasakan oleh tangan. Selain itu juga, tangan hanya bisa merasakan perbedaan panas dan dingin. Untuk mengetahui suhu sebenarnya, kita perlu termometer.
mempertimbangkan suhu. Terima kasih kepada kelompok 5. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, pada pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya, Indrianti Rukmana. Saya persilakan. Karena air yang bersuhu lebih rendah akan menerima kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi. Apakah kalian puas dengan jawaban yang telah diberikan? Puas. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Salah bila mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Baik, selanjutnya kelompok terakhir ya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang berjumlah 4 orang. Saya Novita Rahayu sebagai moderator dan di sebelah saya Nini Andriana. Baik, di sini kami akan menyampaikan tentang kesimpulan berdasarkan 7 percobaan. Yaitu untuk memahami prinsip perpindahan panas kalor yang menyebabkan air panas dan air dingin bersatu menjadi air hangat. Baik, ada yang mau bertanya? Saya, apakah kalor itu energi? Ya, energi. Kalau dia memang benar energi, berarti dia memenuhi sifat energi seperti apa? Yaitu energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa berpindah dan berubah. Baik, kalau begitu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kalian sudah ya melaksanakan namanya presentasi tadi. Ya, kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan pada saat kalian melakukan praktikum terkait dengan suhu dan kalor. Ya. Nah, anak-anak, nanti kalian kalau mau lebih detail lagi ya, ingin melihat simulasi terkait dengan suhu dan kalor, kalian bisa membuka link ini ya. Karena ini bisa dibuka, nah dan mungkin ya. Jaringan. Nah, lihat silang saja kalian di sini simulasi materi apa saja ada, khususnya materi yang tentang eksak ya, ilmu eksak seperti fisika, biologi, kimia. Kalian bisa melihat di pad Colorado atau pad Interactive Simulations ya. Jadi yang matematika atau fisika ya, ilmu IPA yang sifatnya itu makroskopis yang besar, ya misalnya suatu planet itu tidak bisa kita saksikan. Nah, maka dari itu adanya simulasi seperti itu ya. Atau misalnya sesuatu yang mikroskopis yang kecil, bagaimana partikel-partikel atom-atom itu bergerak, kita tidak bisa menyaksikan kan, karena itu tidak memiliki mikroskop elektron. Nah, maka dari itu kita perlu namanya simulasi. Oke, baik anak-anak. Nah, di kegiatan akhir dari kegiatan inti kita hari ini, Bapak berharap kalian bisa menyimpulkan ya, kalian bisa merefleksikan, kalian bisa mengevaluasi ya, kalian bisa mengevaluasi khususnya terkait dengan evaluasi atau refleksi secara kognitif terhadap pembelajaran hari ini. Nah, ada yang bisa menjelaskan dulu terkait dengan kegiatan kita hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Helda. Jadi kalau kita hubungkan di awal tadi Pak, es batu bisa mencair di ruang terbuka karena Ya. kalor yang ada pada lingkungan berpindah ke es batu dan es batu mengalami perubahan wujud menjadi cair karena suhunya meningkat. Ya, bagus sekali. Potong dulu saja ya. Nah, itu adalah kognitif yang pertama ya, yang dapat oleh Helda. Bagus sekali penjelasannya, sangat detail ya. Jadi Helda ini menjawab pertanyaan pemantik yang di awal tadi ya, sehingga pertanyaan pemantik yang di awal tadi sudah terjawab, dan hipotesis yang diajukan atau dugaan sementara yang diajukan oleh Mbak Ik dan Afdal itu terbukti ya. Nah, selanjutnya ada referensi kognitif yang lain lagi.
Ya silakan Rabi. Jadi Pak, yang kami Ya. dapatkan hari ini adalah yang namanya kalor itu ternyata adalah energi Pak. Oh energi ya. Dan energi itu bisa berpindah. Iya. Kalor berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Iya, Selain benar. itu juga kalor ternyata memenuhi hukum kekalahan energi Pak. Energi. Hukum kekalahan tidak bisa diciptakan dan juga dimusnahkan. Ya. Energi hanya bisa berpindah dan berubah Pak. Benda yang mendapat limpahan kalor maka dia akan menaikkan suhunya, dan apabila melepaskan kalor maka akan menurunkan suhunya Pak. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Rabi. Tapi saya juga menjawab pertanyaan pemantik yang di awal dan video motivasi di awal tadi ya. Nah, kenapa orang demam itu jadi sebaiknya dikompres? Dari penjelasan Rabi tadi sangat jelas, sangat detail. Karena namanya kalor itu harus dipindahkan. Karena kalor itu bisa berpindah ya dia. Nah, dia berpindah dari suhu yang lebih Tinggi ke suhu yang lebih rendah. ya, karena orang demam itu suhunya tinggi ya, makanya dia berpindah ya kan. Nah, dari suhu tinggi ke yang suhu yang lebih rendah sekali. Nah, itu terkait dengan refleksi kognitif yang pertama. Nah, Bapak menginginkan lagi nih penjelasan atau tanggapan dari kalian agar bisa merefleksi kognitif yang kedua terkait dengan tindak lanjut, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian tindak lanjuti setelah kalian mempelajari materi pada hari ini. Ada yang bisa menanggapi? Pak, Ya, silakan Sawah. yang saya dapatkan hari ini Ya. adalah materi kalor membuat saya mempunyai rasa ingin menjaga lingkungan. Ya. Dan saya akan melakukan aktivitas untuk mengurangi dampak pemanasan global. Ya, tepuk tangan dulu sama. Nah, itu refleksi kognitif kita yang kedua ya. Di akhir kegiatan inti ini, ya tadi lah sudah menjelaskan menjawab pertanyaan pemantik, aku sudah menguji hipotesis. Si Helda juga, nah didetailkan lagi oleh Sawah terkait dengan tindak lanjut ya, atau bagaimana cara memfollow up setelah kita mempelajari materi ini. Benar sekali. Jadi ada usaha dari Sawah nanti ya akan meminimalisasi atau mengurangi dampak dari pemanasan global yang ada di rumah Anda. Dan itu memang apabila kita mempelajari kalor maka kita bisa menindaklanjuti apa yang sudah dikatakan atau dijelaskan oleh Sawah. Nah, anak-anak ternyata sudah berakhir ya kegiatan inti kita pada hari ini. Nah, kita akan memasuki lagi yang namanya kegiatan penutup ya. Sebelum kita memasuki kegiatan penutup ya. Nah, Bapak ingin menjelaskan sedikit ya. Nah, Bapak sangat mengapresiasi kalian ya. Bapak sangat memberikan penghargaan kepada kalian terhadap apa yang sudah kalian lakukan pada hari ini ya. Kalian begitu detail ya, kalian sangat bagus sudah menjelaskan. Bapak lihat juga dalam diskusi kalian sudah menerapkan yang namanya kemampuan atau kompetensi abad 21 yaitu kolaborasi, dan tentunya kalian juga bisa berkomunikasi dengan baik ya. Kalian itu termasuk dalam enam yang disebutkan oleh Michael Fullen. Artinya kalian mempunyai 6 kemampuan. Salah satunya adalah kalian critical thinking, bisa berpikir kritis, kreativitas juga ya. Itu kalian juga tadi bisa berkomunikasi dengan baik, terbukti dengan mempresentasikan tadi dengan baik. Kalian juga tadi bisa berkolaborasi, berdiskusi dengan baik. Bapak lihat tadi ya, dari meja ke meja ada temannya yang kurang bisa seperti Helda bisa menjelaskan juga kepada Reci Sinta, dan begitu teman yang lain ya yang kurang bisa juga. Bapak lihat tadi kalian mau bertanya ya pada teman yang lebih bisa. Artinya kalian sudah menerapkan apa sudah Bapak harapkan di awal pembelajaran kita tadi. Nah, Bapak juga menguatkan lagi ya materi apa yang kita pelajari hari ini terkait dengan materi kalor. Ya, jadi kalor itu adalah energi. Benar sekali ya, yang namanya kalor itu adalah energi. Yang namanya energi berarti dia bisa berpindah. Ya kan, dia bisa berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, karena kalor itu mempunyai sifat yang sama dengan energi yang lainnya. Artinya dia tidak bisa dimusnahkan dan dia tidak bisa diciptakan. Itu penjelasan Rabi tadi, dia hanya bisa berubah ya, dan dia bisa dipindahkan, itu saja yang bisa berpindah. Nah, karena beberapa faktor yang mempengaruhi kalor ini adalah massa ya, tentunya massa jenis kalor tersebut dan perubahan suhu ya. Benar sekali, karena rumus kalor adalah MC dan T seperti itu ya. Nah, Bapak berharap kalian belajar lebih detail lagi, cari banyak referensi lagi ya.
di rumah. Nah, seperti itu. Nah, Bapak ini mengharapkan nih kalian bisa merefleksikan ya secara regulatif dari kalian, apa pesan-pesan apa yang bisa kalian sampaikan, apa yang sudah bisa kalian dapatkan ya dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan Naila. Baik Pak, adapun yang saya pelajari hari ini adalah dalam belajar akan lebih berkesan jika dilakukan secara diskusi, kolaborasi, serta komunikasi. Dan yang sudah saya dapatkan adalah konsep dan penerapan kalor. Sedangkan yang perlu saya tingkatkan adalah materi perpindahan kalor. Saya akan menindaklanjutinya dengan mencari referensi lain. Iya, bagus sekali. Jadi Naila, ada beberapa materi yang belum terlalu detail atau dipahami, itu tentang perpindahan kalor tadi ya. Nah, tindak lanjut atau follow up yang dilakukan oleh Naila adalah mencari referensi yang lain ya. Tentunya kalian bisa memanfaatkan lingkungan belajar kalian ya. Misalnya kita punya perpustakaan, silahkan kalian mengunjungi perpustakaan, karena di perpustakaan banyak sekali detail ya, detail buku yang lain seperti itu. Nah, oke. Dengan merefleksi secara regulatif atau regulasi diri tadi, maka kalian sudah mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Bapak ada tes ya di sini ingin menguji kemampuan kalian. Ya, silakan kalian buka Kahoot. Nah, nanti ada hadiahnya, buka Kahoot ya. Kahoot. Ini tulisannya ya. Nah. Ada yang sudah buka, yang timbul pin. Ya. Pernah belajar dengan guru lain nggak? Dengan cara waktu itu terkenal ya, kalau itu sebenarnya sama dengan kuisis ya. Dia kayak kuis gitu. Beda dengan Sokratik yang di awal tadi. Kalau Sokratik tadi padanannya adalah sama dengan Google Form ya. Nah, Bapak selenggarakan secara live ya. Nah, silakan jawab. Kecepatan kebenaran ya. Ya sampai salah ini nyaman. Ini mau siarkan salah ya. Baik dulu dengan baik. Nah, nanti yang ketiga adalah ayu. Dua. Baik. Para babunya, para babu. Nanti Bapak kasih hadiah ya. Oke, dengan berakhirnya post-test tadi, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini ya. Nah, Bapak harapkan kalian bisa belajar lagi di rumah tentunya ya kan. Nah, dan materi selanjutnya Bapak berharap kalian bisa belajar lagi terkait dengan materi bunyi dan gelombang. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi dan gelombang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup ya. Baik, untuk mengambil berkahnya silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi